Yang kami hormati Ibu Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pusat Statistik. Yang kami hormati United Nations President Koordinator Indonesia, para perwakilan duta besar, lembaga donor dan lembaga internasional, serta para tamu undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, selama 13 tahun terakhir, Indonesia telah menempuh jalan demokrasi yang menghantarkan kita sebagai negara demokrasi berpenduduk terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India. Sejumlah langkah-langkah luar biasa seperti penetapan paket perundangan politik serta pelaksanaan pemilihan langsung di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten telah terlaksana dan kiranya adalah suatu momen yang tepat untuk mencermati perkembangannya. Seiring dengan diterapkannya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam konteks penyusunan salah satu indikator pembangunan, Bappenas bersama pihak terkait berupaya menginisiasi penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia sejak tahun 2007. Di dalam pelaksanaannya, ID memerlukan 3 dimensi, yaitu dimensi kebebasan sipil, hak politik, dan institusi demokrasi. Dimensi kebebasan sipil melingkupi variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, serta kebebasan media massa. Dimensi hak politik adalah termasuk hak memilih dan dipilih, partisipasi masyarakat dalam politik, serta pengawasan pemerintahan. Sementara dimensi institusi demokrasi terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah, dan peran peradilan yang independen. Di dalam proses panjang penyusunan ini telah dilakukan serangkaian penyempurnaan dan penyederhanaan jumlah variabel indikator dari semula 54 variabel hingga menjadi 30 variabel pada ini tahun 2007. Dan akhirnya hanya tinggal 28 variabel pada ini tahun 2009. Para tim ahli pun telah berdebat panjang untuk menentukan pilihan variabel indikator, serta telah melakukan serangkaian diskusi bersama para akademisi dan praktisi untuk mencermati penyusunannya. Proses perbaikan tersebut akan kami upayakan berjalan tidak terputus di masa datang melalui koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pengumpulan dan pengolahan data dari ini. Hadirin yang kami hormati, hasil dari ID tahun 2007 dan ini tahun 2009 yang sebentar lagi akan diumumkan, paling tidak memberikan suatu tambahan pemahaman tentang kebutuhan perbaikan dan jalan panjang konsolidasi demokrasi yang perlu kita kawal bersama untuk dapat dinikmati oleh generasi penerus kita. Hasil dari 2 kali pelaksanaan ini tersebut cukup konsisten dengan beberapa hasil pengukuran standar internasional yang menempatkan Indonesia dalam papan tengah kinerja demokrasi. Satu kesimpulan utama survei ini tersebut adalah kebebasan sipil yang telah berkembang masih perlu diseimbangkan dengan kinerja dimensi hak politik dan institusi demokrasi. Kesediaan Dr. Siliwanti selaku Direktur Nasional Proyek ITI untuk menyampaikan paparan singkat mengenai laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2009. Yang terhormat Ibu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Badan Pusat Statistik, yang terhormat para perwakilan duta besar lembaga dan lembaga internasional, yang terhormat para tim panel ahli IDI, Bapak Ibu para pejabat eselon 1 dan 2, para tamu undangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan saya menyampaikan paparan singkat mengenai Indeks Demokrasi Indonesia. Pertama adalah Bappenas ditugasi untuk membuat rencana pembangunan untuk memperkuat upaya konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi. Otonomi daerah yang dilaksanakan selama 10 tahun telah menciptakan keragaman regional dalam hal perkembangan demokrasi. Oleh karena itu, perkiraannya untuk dapat melihat perkembangannya secara reguler. Dalam kaitannya tersebut, Bappenas memerlukan sebuah alat untuk menilai perkembangan demokrasi di tingkat provinsi. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, Bappenas belum memiliki suatu alat yang dapat mengukur perkembangan demokrasi secara berkala atau reguler di Indonesia. Indeks yang ada seperti yang disusun oleh Freedom House dan juga Economic Intelligence Unit antara lain hanya memberikan gambaran nasional suatu negara, namun tidak cukup untuk mencukupi keperluan perencanaan pembangunan politik demokrasi khususnya di tingkat provinsi. Dan kebebasan dari diskriminasi. Hak politik itu adalah hak untuk memilih dan dipilih, hak partisipasi politik terutama dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintahan. Kemudian variabel dari institusi demokrasi. Bagaimana proses menuju penyusunan indeks? Kami punya 4 metodologi dalam penyusunan indeks ini adalah review surat kabar selama 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian juga kita melakukan review terhadap dokumen-dokumen yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita di slide selanjutnya inilah proses penyusunan indeks, mulai dari review surat kabar, review dokumen, kemudian diverifikasi lebih lanjut melalui FGD dan wawancara mendalam, kemudian skor setiap indikator ada pembobotan sehingga menghasilkan skor terbobot setiap indikator dan menghasilkan indeks demokrasi Indonesia. Begitupun dengan kebebasan sipil, hak politik dan juga institusi dan lembaga demokrasi. Ini makna nilai demokrasi, nilai indeks demokrasi ini skala 0 sampai 100. Jadi kurang dari 60 adalah level demokrasi, jadi tingkat kinerja demokrasinya rendah. 60 sampai 80 adalah tengah-tengah atau sedang, dan lebih dari 80 adalah tinggi. Jadi kalau secara keseluruhan seluruh provinsi di Indonesia berada sebagian besar 97% pada tingkat yang tengah medium performing demokrasi. Hanya 3% saja yang low performing demokrasi dan tidak ada yang high performing demokrasi. Demikian kepada Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Raden Siliwanti atas paparannya. Thank you, Dr. Siliwanti, for your presentation. Agenda selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Rusman Heriawan, Kepala Badan Pusat Statistik. Kepada Bapak Rusman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam, Ibu Menteri PPN Kepala Bappenas yang mewakili Menteri Dalam Negeri, perwakilan dari UNDP dan lembaga internasional, Bapak Ibu hadirin undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah akhirnya kita bisa meluncurkan satu prestasi bersama Bappenas, UNDP, Kementerian Dalam Negeri dan BPS dalam rangka mewujudkan satu indeks demokrasi Indonesia, barang yang sensitif tetapi barangkali akan sangat bagus sebagai bagian dari pendidikan politik di Indonesia ini. Indeks Demokrasi Indonesia atau yang disingkat IDI, bukan Ikatan Dokter Indonesia, satu lagi, adalah suatu ukuran untuk melihat kemajuan tingkat demokrasi, kehidupan demokrasi yang telah kita jalani dalam pembangunan di Indonesia. Harapan kami semua adalah ke depan IDI ini akan sama populernya dan dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia. Usaha dari terobosan dari Bappenas, BPS, Kementerian Dalam Negeri dan UNDP, masing-masing berkapor politik, hukum dan keamanan pada upaya bersama hasilnya akan terus berkelanjutan. Atas nama BPS, saya menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas kerjasama dan terobosan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan
pelibatan atau involvement BPS dalam konstruksi ID yaitu sebagai berikut. Pertama, kami sangat merespon tantangan yang diberikan oleh Bappenas dan UNDP untuk mengajak BPS memikirkan cara mengukur secara kuantitatif dan kualitatif perkembangan tingkat demokrasi secara terukur, valid dan reliable. Kemudian kami juga sangat menikmati satu forum atau fokus group discussion dan wawancara mendalam dengan para tokoh politik dan pengamat perilaku politik. Hal ini berarti terdapat komponen capacity building dalam kerjasama ini. Kedua, keterlibatan staf BPS pusat secara intensif dalam rapat-rapat bersama para pakar di bidang ilmu politik dan komunikasi politik dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan jajaran BPS dalam mengukur fenomena politik dan demokrasi secara kuantitatif serta wawasan politik sebagai ilmu pengetahuan atau knowledge. BPS bukan lembaga politik dan tidak boleh berpolitik, tetapi politik penting sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dengan menghasilkan ini, maka akan tersedia informasi yang semakin lengkap dalam memberikan nilai perkembangan pada banyak aspek pembangunan di Indonesia. Yang Maha Esa berkenan memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk meneruskan tugas mulia ini dengan baik dan lancar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutannya. Thank you, Mr. Haryawan. Agenda berikutnya kami mohon kesediaan yang terhormat Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Joko, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita sekalian. Ibu-ibu dan bapak sekalian, mengawali sambutan saya pada sore hari ini, sekali lagi saya mengajak untuk senantiasa bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hidup atau sehat memang bukan segalanya, tetapi segalanya itu menjadi tidak ada artinya tanpa hidup kita sehat. Itu kata orang bijak. Sehingga siang hari ini kita bersama-sama telah menyaksikan peluncuran buku laporan Indeks Demokrasi Indonesia, dan yang telah disusun tadi dilaporkan oleh Bapak Ketua Bappenas tentang kerjasama kolaborasi antara Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, BPS, bekerja sama dengan UNDP. Saya sangat menyambut baik dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Nasional Indeks Demokrasi Indonesia yang telah bekerja mengerahkan segenap pikiran dan kemampuan dengan berbagai kendala dan dinamika yang pasti dijumpai selama menyelesaikan tugas ini. Dan mekar di negara kita dewasa ini adalah buah dari perjuangan reformasi yang harus kita jaga, kita pupuk dan kita kelola dengan sebaik-baiknya dalam hal bagaimana kita meningkatkan kedewasaan kehidupan demokrasi kita. Sejauh mana parameter capaian kehidupan demokratisasi kita, sehingga kita ke depan bisa mempertimbangkan dan menentukan strategi pembangunan di bidang demokratisasi kita atau di bidang politik kita, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Mudah-mudahan benchmark yang telah ditetapkan pada tahun 2009 ini tidak menjadi terlalu tinggi sehingga menjadi sulit dicapai oleh apa yang disampaikan oleh Pak Rusman. Tingkat validitas dan kredibilitas indeks demokrasi ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Lanjutkan pengumpulan data baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif tadi melalui beberapa pendekatan. Tadi sudah disebutkan melalui 4 pendekatan. Kemudian apa kira-kira aspek penting dalam menentukan variabel-variabel yang dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ini? Tadi juga sudah disampaikan paling tidak ada 3 dimensi penting:
kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi. Dengan masing-masing memiliki variabel maupun indikator-indikator yang ditetapkan. Disebutkan jadi juga bahwa bagaimana kategori dari 0 sampai 60, 60 sampai 80, sampai 80 sampai dengan 100. Sehingga alhamdulillah bahwasanya dari penelitian yang selama ini dilakukan, kita sudah berada tahapan cukup matang di dalam kehidupan berdemokrasi. Kita juga harus meyakini dan memaklumi bahwasanya masih ada hal-hal yang masih harus kita lebih sempurnakan di dalam bagaimana kita mematangkan kualitas dan mematangkan kehidupan demokratisasi. Apabila kita lihat grafik dari indeks yang disampaikan tadi, tempat-tempat di mana kita memerlukan perhatian yang lebih tajam dan penanganan yang lebih baik, itu akan menjadi pekerjaan kita ke depan. Tapi kejernihan pikiran serta kelurusan perilaku kita dalam mengabdikan diri kita kepada negara, bangsa, dan masyarakat yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Steven Rodriguez selaku Kepala Perwakilan ad interim UNDP Indonesia. Kepada Bapak Steven. In every democracy there's diversity, and so today what you have is an English-speaking Jamaican at the podium. Excellencies, Minister Armida, Minister Joko, Bapak Rusman, Bapak Rizky, distinguished ladies and gentlemen, all, I must say it's a real pleasure for me to be here this afternoon representing the United Nations Development Program. This is an extremely important occasion that we're marking today with the launch of the Indonesia Democracy Index, and UNDP has been extremely pleased to be a partner with BAPADAS, with the Ministry of Home Affairs, with BPS, and the Coordinating Ministry of Politics, Law and Security on this very important initiative. Now this year's IDI, which is using data from 2009, is the second that UNDP has supported in partnership with the agencies that I just mentioned. Now we're very happy to see that for 2009, the index has shown an increase, as the presentation earlier pointed out, from 60.4 in 2007 to 67.3 in 2009, which is truly quite an impressive progress in 2 years. Now, this clearly says that Indonesia is moving forward, but we also know that there are challenges, and the government has set a target of 75, an index of 75 by 2014. And it will be quite a challenge to accomplish this, but at the rate at which the country is currently moving, we feel extremely encouraged by the progress that we have seen over the last couple of years. I was saying to Mr. Armida during the interval before coming here that everyone knows that Indonesia is a country on the move. That's how we refer to Indonesia in the UN. It's a country which is busy, it's moving forward. And we're not just talking about the rates of economic growth. Last year when we launched the UN Development Report, we saw that Indonesia was also one of the top 10 movers on human development across the entire world, not just in the region, but globally. Indonesia is a powerful member of ASEAN, of the G20, and so on. So we know that Indonesia has tremendous promise and tremendous potential, and is moving forward.